Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukannya lagi dalam proses belajar mengajar, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih merambah ya, walaupun sudah agak berkurang, tapi kita tetap semangat dan tetap belajar. Ada yang melalui daring, ada yang melalui luring karena sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah, alhamdulillah pada pagi ini kita juga dapat belajar tatap muka sekarang, meskipun mahasiswanya terbagi ya, tidak boleh pun karena memang ada peraturannya. Kita sudah mulai melaksanakannya. Sudah beberapa minggu ini kita sudah bisa melaksanakan proses belajar mengajar melalui tatap muka ya. Siswa-siswi di sekarang ini meskipun dengan jumlah tertentu, kita tetap semangat, jangan sampai ada yang langsung tidak mau untuk belajar ya, dengan alasan belum vaksin. Itu diharapkan kita tetap semangat dan harus tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi konsep ekonomi pembangunan sesuai dengan NK kita, sesuai dengan mata kuliah kita, mata kuliah menakar ekonomi pembangunan. Nah, sekarang kita mulai dengan materi kita ini, pengantar ekonomi pembangunan ya. Pengantar ekonomi pembangunan. Di sini kita pengantar ekonomi pembangunan. Perlu kita ketahui, negara sedang berkembang ini, negara Indonesia ini negara yang sedang berkembang. Negara yang sedang berkembang dikatakan karena kita ini lagi dalam proses untuk maju ya. Yang pernah materi yang sudah pernah kita pelajari, negara kita ini negara yang menuju maju, negara yang sedang berkembang. Itu kita belajar ekonomi pembangunan ini. Kalau kamu sering nonton TV atau baca koran, itu semuanya ada terus perkembangan pembangunan ekonomi kita. Nah, mata kuliah ini juga ekonomi pembangunan ini juga ada tujuannya. Konsep-konsep ekonomi pembangunan ada tujuannya. Tujuan analisis ekonomi pembangunan ini menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan. Nah, kita harus tahu kenapa pembangunan di daerah suatu tempat itu tidak ada pembangunan. Kita teliti, kita telaah apa kira-kira penyebabnya. Apa kira-kira penyebabnya? Terus kita telusuri dan kita juga harus bisa mencari solusi bagaimana cara mengatasi ketidakadaan pembangunan di suatu daerah tersebut. Terus kita lakukan telaah ini misalnya di suatu daerah. Mengapa daerah ini tidak ada pembangunan? Coba siapa yang bisa kira-kira menjelaskan secara singkat mengapa suatu daerah ini tidak ada pembangunan, apa sebabnya? Ayo. Kan ini bukan ilmu pasti, ilmu logika. Apa sebabnya suatu daerah itu tidak ada pembangunan? Ya? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Karena apa? Masyarakatnya masih kurang apa? Tak banyak Aku bilang banyak. Satu, misalnya
pendidikan, ya. Kalau pendidikan kurang, otomatis tenaga skillnya kurang, ya. Terus lagi, ayo yang lain. Pendapatan. Ah, ya, pendapatan ini kita teliti lagi. Kenapa pendapatan daerah ini kurang? Sehingga pembangunan ini juga tiada, karena pendapatannya kurang. Kenapa? Ya tadi, karena pendidikan, karena tenaga skill, nggak ada ya. Nah, terutama lagi modal. Modal. Percuma ada modal kalau tenaga skillnya nggak ada. Percuma ada tenaga skill. Apa? Modal nggak ada, terus apa lagi? Pendidikan nggak ada. Iya, itu kan perlu pendidikan juga kan? Nah, itu biasanya terjadi daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah terpencil kan memang ada kurang kan pembangunannya itu. Nah, disitulah kita teliti. Sudah ketemu, oh ini nggak ada pendidikan yang kurang, ada daerah terpencil ya. Jadi bangunan sekolahnya aja cuma satu tempat. SD di situlah, SMP di situlah, SMA di situlah, cuma ganti-ganti jam. Nah, itu yang kita teliti ya. Nah, itu tujuannya adalah faktor-faktor menelaah ya, menelaah faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan pembangunan. Tapi kita jangan sampai cuma menelaah saja. Ya, kita juga perlu mencari solusi bagaimana caranya negara ini, tempat daerah ini maju dan berkembang sehingga mendukung negara Indonesia kita ini maju. Oke? Dari rakyat kecil ini dulu, baru ke atas dulu untuk menuju maju. Sekarang menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan. Nah ini kita telah lagi, misalnya di suatu tempat atau di suatu daerah ada pembangunan. Ternyata pembangunan ini tidak selesai-selesai. Perlu tidak kita telah atau teliti? Perlu. Apa sebabnya? Kira-kira ayo siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa sebab daerah tempat dan suatu daerah itu pembangunannya terlambat? Bukan tidak ada pembangunan, kalau tadi tidak ada pembangunan ya. Sekarang terlambat. Ayo, ya. Berdiri boleh? Biar. Ya. Karena kekurangan biaya. Kurang biaya. Terus, pemerintah akan ada korupsi. Nah, kurang biaya karena ada korupsi. Ayo. Yang lain? Kenapa pembangunan suatu daerah itu terlambat? Kalau tadi kan tidak ada pembangunan, sekarang terlambat. Sudah ada bangunannya, sudah berdiri, tapi tidak selesai. Apa sebabnya? Yang itu kita tahu, kita teliti, kita telaah, terus kalau sudah ketemu kita cari solusinya. Ayo, bisa? Kalau benar tadi, ada tambahan banyak itu penyebabnya. Nah, atau faktor-faktornya. Tadi ada apa tadi? Kurang biaya. Yang lain tadi korupsi. Ini korupsi ini di mana-mana. Ya? Korupsi. Lain apa lagi? Pergantian pemimpin. Pergantian pemimpin. Nah, ini bisa juga terjadi dari A ke B. A tadi tujuannya mau bisa gedung lantai 2. Ternyata B ini tadi ambil alih, mau bangun lagi, sudah dananya dari mana?
mungkin salah satu anggarannya kurang, ya, atau waktu serah terimanya tidak relevan untuk serah terimanya, ya. Jadi sehingga pembangunan itu terlambat, ya. Ini biasanya dari korupsi, misalnya anggaran pertama bangun untuk gedung sekolah 2 lantai. Ternyata selantai memang sudah, 2 lantai sudah bergerak, sudah pasang lihat, sudah dipasang lihat. Sudah. Ditambah lagi perubahan pimpinannya, perubahannya, misalnya berubah camatnya, misalnya berubah kecamatannya, berubah camatnya. Otomatis anggaran pertama tadi dari camatnya anak, pemerintahnya anak. Nah yang kedua tadi mungkin ada sesuatu terima, tapi tidak begitu jelas biasanya. Nah itulah faktor-faktor keterlambatan pembangunan. Banyak ini harus mau diteliti banyak, ya. Atau pegawainya tadi itu yang skill tadi dapat tawaran tempat lain yang lebih memuaskan, misalnya, nah kan tergoda, ditinggal ya. Kenapa pembangunan itu? Nah, itulah pembangunan ekonomi kita ini dikatakan pada sudah berkembang banyak faktor-faktor penyebabnya. Ya. Sekarang mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan. Nih, mengemukakan cara-cara pendekatan. Nah, bagaimana cara kita pendekatan dengan misalnya kita contoh dari pemerintah setempat, dengan pemerintah setempat. Bagaimana cara kita mengadakan pendekatan? Misalnya contohnya tadi peralihan dari pimpinan. Kita dekati pimpinan yang begini tadi. Apa sebab? Ya? Apa sebab pembangunan ini tadi itu sudah? Sudah. Nah, otomatis pasti yang si B tadi pasti dia kan tidak mau dia menanggung istilahnya menanggung beban kesalahan, ya. Otomatis dia cerita, oh ini. Nah, jadi caranya kita harus ada pendekatan. Kita adakan pendekatan apa sebab-sebabnya pembangunan ini terlambat, ya. Nah, itulah solusinya. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Yo, mau bertanya biar suasananya segar pagi-pagi. Ya, kita tidak terlalu penonton, ada yang ngantuk nanti. Kalau ada yang bertanya, kawannya juga boleh jawab kalau yang tahu. Ya, silakan. Kalau ada yang dijelaskan, yang pernah fotokopian mana materinya, ada materi. Boleh yang sudah dijelaskan, ya. Tapi kalau sudah paham semua, syukur alhamdulillah. Ya, berarti materi-materi ini sudah sampai ke kalian, ya. Buktinya untuk yang kemarin alhamdulillah, ya. Tapi kemarin itu ya karena kamu oke, jadi langsung ditekas. Kalau yang kemarin hujan deras, jadi melalui online kan, karena hujan derasnya kemarin deras kan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh 3 nilai pokok menurut salah satu aja kita ambil dulu biasa terkenal, ya. Nah, 1, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 2, meningkatkan rasa harga diri masyarakat, ya, sebagai manusia. Itu menurut kita. 3,
prinsip ekonomi. Nah, ini prinsip ekonomi. Kita ini harus ada prinsip ekonomi. Pernah ibu kita rekan dari pertama kali kita bertemu tatap muka. Oh, orang ekonomi, mahasiswa ekonomi, orang-orang intelek. Karena apa? Ekonomi hitungan. Pandai menghitung uang, pandai mengatur manajemen keuangan, ya. Nah, apalagi kamu manajemen, jurusan manajemen semua kan ini. Nah, manajemen ekonomi, jadi orang-orang yang pandai mengatur keuangan, keuangan pribadi, keuangan yang sudah berupa tangga keuangan rumah tangga, itu harus ya pandai ya. Oh, sudah ibu katakan juga, orang ekonomi orang pelit. Memang benar, itu memang adanya. Orang ekonomi orang pelit ya, karena dia harus semuanya ada perhitungan. Uang. Dia selalu uang. Nah, di sini ada prinsip, ada masuk ya. Prinsip ekonomi dapat bagi 3. Prinsip ekonomi. Masih ingat satunya apa? Produser. Ingat. Nah, itu tuh namanya gitu. 2, penjual. 3, konsumen. Konsumen. Ketiga prinsip ini ada kaitan satu sama lain. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena apa? Ya. Kita sebagai pengusaha itu harus ada prinsip loh. Ada prinsip. Kita tidak boleh langsung jual saja barang. Oh, aku pengen itu keren ya. Misalnya salah satu sekarang itu keren masker. Ya. Kita itu sebenarnya tidak perlu masker yang ini ya. Yang penting kita bisa sudah jaga jarak. Enak. Jaga kondisi kita, jangan sampai kita sakit, juga di rumah jangan sampai menulari orang lain. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini malu, apalagi di musim corona ini. Kalau aku pikir malu. Dia belum baik, tahan tuh batuk. Tahan dulu dah ke kamar mandi atau ke mana ya, tak menghindari batuk tadi ya. Padahal itu lebih baik orang lain tahu. Jadi orang lain juga bisa menjaga-jaga. Ya nak, oh ini orang ini kita dulu. Nah, ya. Nah, inilah intinya jadi prinsip ekonomi ada produsen, ada penjual, ada konsumen. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena dia berkaitan. Tanpa produsen, penjual tidak bisa menjual barang. Tanpa ada penjual, konsumen tidak bisa belanja. Benar? Kira-kira? Benar? Ya. Jadi ketiga produsen, penjual, konsumen. Produsen ini dia harus pandai bagaimana produknya bisa terjual banyak oleh si penjual. Si penjual bagaimana dia mendapat keuntungan banyak oleh si konsumen. Nah, kan? Jadi dia berkaitan satu sama lain, ya. Nah, jadi produsen, penjual, konsumen ini bagaimana caranya si penjual mendapatkan keuntungan banyak? Dia harus berhubungan dengan produsen. Produsen ini bagaimana caranya barang produknya ini bagus, tetap berkualitas, ya. Dan begitu juga konsumen. Kita ini konsumen ini kadang-kadang ya kita sebetulnya ya ibu saja begitu, nanti ibu sudah berumah tangga selalu mempunyai prinsip, ya. Karena ibu sudah banyak orang pelit. Ya kenapa? Betul keuangan rumah tangga harus diatur. Nah, kalau si konsumen ini ada penjual, sekarang sedang tambah Indomaret atau lagi apa? Alfamart, Indomaret. Di sini. Kita sebagai konsumen biasanya memilih ya.
bukan yang itu kan. Dan dikasih, itu jangan mencari dulu tempat lain, jangan mencari tempat lain. Kenapa? Kita tadi tahu produknya sama, kualitasnya sama, warnanya sama, kok beda kan? Nah, itulah prinsip konsumen ini dia punya prinsip harus cari di mana tempat yang kira-kira bagi konsumen memuaskan. Kalau ibu cari dulu, apalagi mau belanja bulanan, cari di mana tadi ada tempat promo, di mana misalnya itu ada tempat yang lagi turun harga, itu lumayan ya kalau kita beli sama satu macam. Kalau ibu yang rumah tangga ada 2 bulanan banyak macamnya kan. Nah rugi kan. Kita ekonomi beli misalnya untuk bulanan 10 item barang yang mau kita beli untuk keperluan rumah tangga, keperluan dapur misalnya, ya. Kalau 5.000 satu barang sudah berapa? Ya. Nah itu. Jadi ada prinsip, si prinsip produsen, prinsip penjual, prinsip konsumen. Jadi berkaitan satu sama lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ayo seperti tadi hidup suasananya. Ayo. Tidak apa-apa. Yang ibu ceritakan tadi mau ditanya lagi boleh. Ya? Ya. Ayo. Bertanya? Kalau misalnya sudah paham, alhamdulillah kita lanjut ya. Ya, kita lanjut lagi ke. Nah, tadi ada 3 jenis prinsip ekonomi. Sekarang prinsip ekonomi ini ada 10 bagian, ya. Tadi jenisnya ya. Ini prinsip jenisnya ya. Nah, sekarang ada 10 prinsip lagi. 1, setiap orang melakukan trade off. Trade off. Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Benar tidak? Kita berjalan bayar ke mall. Kita lewat mobil jalan raya dibayar. Dari mana? Pajak. Ya? Nah, tidak ada di dunia ini yang gratis, ya. Walaupun ada kuliah gratis, mas kan yang bayar, ya. Terus tuh ada lagi pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Benar? Pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus korban dulu. Kamu kuliah kan korban biaya bayaran kan? Nah untuk dapat apa? Dapat ijazah, dapat lagi? Dapat ijazah balik, jangan berlama-lama kamu dapat. Ayo siapa? Ilmu yang pastinya. Tidak dapat ilmu baru dapat gelar, baru dapat ijazah, ya. Tapi kan kamu sudah semester 7, siap-siaplah nak buat penelitian, siap-siap mengusung skripsi, judul, proposal, ya. Lalu kamu siap-siap mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Kamu inilah masa yang akan mengembangkan supaya negara kita ini maju, jadi maju, ya. Terus lagi orang berpikir secara rasional, orang berpikir secara rasional. Artinya saat seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut bekerja pada pikiran rasional. Benar? Iya. Kita mengambil keputusan, sesuatu keputusan itu kita berpikir secara rasional. Ya? Nah begitu juga pembangunan kita. Indonesia ini membangun yang punya pikiran rasional. Contohnya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini banyak pembangunan. Salah satunya pembangunan yang lain ini tol, LRT, itu pembangunan jangka pendek atau jangka panjang? Jangka
Udah semua perjalanannya. Tuh lanjut lagi. Orang taat terhadap insentif seseorang biasanya akan lebih aktif saat seorang tersebut mendapatkan keuntungan. Nah ini kadang-kadang itu loh ekonomi. Ya. Karena seseorang mendapatkan lebih sensitif ya. Kok orang ini dapatnya lebih sih? Nah kembali lagi ke tujuan tadi, kita menakal lagi. Apa dia dapat aku suka dia dapat lebih dari kita? Sama-sama misalnya, sama-sama berlawan. Inilah aku suka ini, dia ini mungkin misalnya dalam susunan panitianya misalnya dia ini ketua, sementara saya anggota wajar, ya? Nah atau lembur, kok lemburnya dia banyak dapat? Kita kena akses nih. Oh jadi lemburnya 5 hari, saya 3 hari. Nah itu jadi biasanya orang itu sensitif dengan pendapatan orang lain. Itu kalau ada sifat itu terbuang jauh-jauh, ya, terbuang jauh-jauh sifat yang iri dan dia sensitif dengan pendapatan orang lain. Orang dapat lebih itu wajar, mungkin jam kerjanya lebih dari orang lain, ya. Nah itulah kembali lagi ke tujuan pergaulan tadi. Itulah jangan sampai langsung kemana-mana. Kebanyakan dapat ini. Biasa itu. Terus perdagangan menguntungkan semua pihak pada prinsip ini. Yang paling ditonjolkan adalah spesialisasi. Spesialisasi berarti spesial. Contohnya yaitu suatu negara akan memproduksi suatu kemampuan yang paling optimal. 3 menit lagi. Dia biasanya mendapatkan penghasil yang tinggi itu mungkin produksinya 1 ditanya tuh. Terus pasar secara umum adalah sarana terbaik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Pemerintahan kadang mampu meningkatkan faktor produksi. Standar hidup negara tergantung pada kemampuan dalam produksi barang dan jasa. Itu sudah ke-8. Terus harga-harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah banyak. Jadi ini kadang-kadang harga meningkat naik, kadang-kadang barang itu luar biasa, kalau sudah naik susah turun. Contohnya angkat misalnya transportasi, dia misalnya BBM naik, masih seminggu lagi atau sebulan lagi terkabar BBM akan naik, nah mulai transportasi diguyur naik, diguyur naik, pas sudah turun, pas waktunya turun, tidak mau lagi dia turun. Kira-kira ada? Tidak kan? Nah, kecuali misalnya orang bermain dengan dolar atau jual emas itu menjadi dolar, naik itu naik, turun. Tapi biasanya kalau angkot tidak turun-turun lagi. Taksi-taksi daerah-daerah, taksi dalam kota naik tuh. Naik turun. Walaupun BBM sudah turun, tetap seperti itu. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi yang pengangguran. Antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, Nah, biasanya maksudnya sementara ini biasanya suatu perusahaan apalagi keadaan kita sekarang dalam suasana COVID ini banyak perusahaan yang merugikan sehingga menimbulkan tenaga kerja kita jadi banyak. Tenaga kerja kita banyak pengangguran. Ya kenapa? Karena banyak perusahaan yang belum tidak.
supaya negara kita ini menjadi maju seperti negara-negara tetangga. Ya? Nah, kalau sudah paham semua, syukur alhamdulillah. Ibu cukupkan sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan selalu agar kita bisa bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang dengan materi-materi lain lagi. Oke, Ibu